Sebagai silent killer, di mana Parkinson adalah sebuah jenis penyakit yang secara medis belum ditemukan obatnya, hanya ada obat-obat penahan kayak seperti contoh Madovir atau yang sejenisnya, di mana obat itu fungsinya adalah untuk membuat reaksi listrik di dalam otot, di dalam saraf kita lebih terkoordinasi. Nah, tetapi dengan latihan pernapasan kita bisa membangun sistem relaksasi yang terjadi di dalam saraf, sistem relaksasi yang terjadi di dalam otot, di mana dengan kondisi oksigen yang terserap sempurna ke dalam tubuh, maka oksigen itu diupayakan untuk bisa meregenerasi sistem sel. Makanya Tangsam melatih 1 kali tarikan, 2 kali tarikan, sampai dengan 3 kali tarikan. Sebetulnya konsep tarikan itu adalah konsep penahanan. Tetapi karena yang diperlukan dalam pengkoordinasian saraf, maka konsep penahanan diganti dengan konsep penarikan. Teman-teman bisa melakukan lebih dari 3 kali. Misalnya jadi 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Hanya pada saat itu tidak boleh putus dengan membuang nafas. Jadi pada saat kita narik nafas, tarik 1, tarik lagi 2, tarik lagi 3, tidak ada proses pembuangan nafas dan tidak bocor. Proses penekanan itu membantu kita mengaktifasi perputaran energi. Seperti kita ketahui bahwa di dalam tubuh itu energi itu selalu berputar. Di jantung berputar, di pencernaan berputar, kemudian di sistem saraf, apalagi sistem yang kontinu tidak pernah mati berputar. Sehingga dengan perangsangan latihan nafas yang memutarkan dengan visualisasi yang ada di dalam otak kita, itu membantu hipotalamus yang ada di atas kepala kita dan talamus untuk berputar juga. Perputaran yang teratur di dalam hipotalamus dan talamus itu membangun sistem pergetaran frekuensi yang lebih teratur dan berputar di seluruh bagian tubuh. Nah, ini dan beberapa kasus bisa insya Allah membantu secara pribadi. Misalnya gini, teman-teman punya gangguan saraf, apa itu stroke, apa itu Parkinson, apa itu Alzheimer, bisa membantu sirkulasi oksigen dengan cara diputarkan. Jadi rajin berlatih untuk mengoptimalkan sirkulasi oksigen di dalam saraf. Nah, tetapi jangan salah bahwa ini juga adalah sebuah proses pencegahan di dalam penyakit-penyakit tadi. Jadi jangan begini, teman-teman Zoom meeting sini yang berlatih terus berpikir, saya nggak perlu karena saya tidak menderita penyakit itu. Fundament dasar yang kita bangun dari latihan tadi adalah penguatan saraf. Sehingga sebetulnya kita sebagai orang sehat itu harus lebih rajin di dalam berlatih gerakan-gerakan tadi. Pertama, gerakannya sederhana. Yang kedua, gerakannya mudah diingat. Yang ketiga, gerakan itu membantu secara efektif dalam pergerakan saraf di dalam otak kita. Dan itu bisa dilakukan dengan cara tidur. Nanti silakan dilihat di dalam video YouTube kita yang terakhir tadi, latihan di Jalan Subang yang tadi pagi kita melakukan latihan bersama. Ada gerakan yang simpan berlatih seperti tadi dalam kondisi tidur dan duduk. Nah, teman-teman harus diingat bahwa latihan itu adalah kebutuhan. Jadi bukan sesuatu yang asing di luar lingkungan tubuh, tapi itu harus dimasukkan sebagai kepentingan tubuh dalam membuat energi yang selalu seimbang dan dalam membuat kesehatan kita. Jadi ketika kita rajin berlatih, maka kesehatan kita akan lebih terjaga. Atau yang kedua, pemikiran kita adalah karena kemampuan regenerasi sel itu tidak hanya dimiliki oleh diri sendiri. Ya, contoh begini, Kang Yusuf berlatih seperti tadi memang untuk meregenerasi sistem diri sendiri. Tetapi ketika kita berlatih, hasilnya juga bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Dalam arti kita bisa mentransformasi energi yang kita latih kepada orang lain. Atau kita bisa menjadi terapis. Dalam kondisi ini tentunya teman-teman dalam kondisi-kondisi tertentu yang mendadak, misalnya ada cucu sakit, atau ada anak sakit, atau tiba-tiba ada tetangga yang terkena stroke, maka jika teman-teman berlatih dari sekarang, kita bisa menjadi apotek hidup yang kemana-mana membawa obat yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Dan tentunya insya Allah atas izin Allah, kita bisa membantu orang lain. Ciri-ciri lain dari penderita Parkinson adalah
Selain kekakuan di seluruh tubuh, juga ada tremor atau pergerakan otot yang tidak bisa diatur oleh otak. Fokus latihan tadi yang menarik nafas, tarik, itu sebetulnya fokus untuk merangsang otak kita fokus terhadap tarikan nafas, fokus terhadap oksigen yang tertarik di dalam tubuh, dan fokus terhadap aliran darah dalam proses penarikan nafas tadi. Kemudian proses membuang nafas itu melatih otak supaya fokus terhadap oksigen dan karbon dioksida yang keluar dari dalam tubuh kita lewat pembuangan nafas, serta daya serap kita terhadap oksigen yang masuk. Oksigennya kita serap, karbon dioksidannya kita keluarkan. Jadi ada proses mengisi, ada proses mengeluarkan. Otak kita dilatih untuk fokus terhadap dua proses itu, sehingga kondisi-kondisi tremor atau kondisi-kondisi kaku, rigiditas namanya, itu bisa terhindari karena kita fokus. Kemudian ada pergerakan yang melambat dari beberapa penderita Parkinson, atau di dalam kedokteran disebut bradykinesia. Jadi pelambatan gerak karena adanya pelambatan kontrol otak terhadap aliran oksigen dan aliran distribusi cairan ke dalam sel tubuh kita. Nah, dengan latihan pernapasan yang teratur seperti tadi, pengaliran terhadap tubuh jadi lebih stabil. Jadi untuk teman-teman yang menderita Parkinson, teman-teman yang menderita Alzheimer atau sejenisnya, stroke dan lain sebagainya, dengan berlatih seperti tadi, teman-teman menyetabilkan jumlah oksigen yang terserap oleh otak dan otot kita. Nah, bagaimana jika kita sehat? Nah, justru selagi kita sehat, kita perlu berlatih supaya keseimbangan tubuh kita selalu terjaga. Nah, kemudian ada beberapa kasus lagi yang secara vital yang diderita oleh seorang penderita Parkinson, yaitu proses psikosomatis, sehingga beberapa orang pada tahap menengah ke parah diperlukan pendampingan psikiater untuk melakukan pendampingan obat, dan kemudian pendampingan psikosomatisnya. Dengan kondisi latihan yang teratur, dengan kondisi latihan yang dinamis, dengan kondisi latihan yang terus-menerus, maka enzim dopamin kita akan terpacu dan akan stabil. Karena salah satu penyebab dari Parkinson adalah melemahnya enzim dopamin yang ada di kepala kita. Enzim dopamin seperti kita ketahui adalah sebuah enzim yang membantu rasa bahagia yang ada di dalam tubuh kita. Jadi penderita Parkinson atau sejenisnya biasanya terjadi pelemahan produktivitas dopamin di dalam tubuh kita. Selain makanan seperti coklat atau seperti beberapa protein nabati atau bekatul atau buah dan sayur yang bisa membantu pengtumbuhan dopamin, salah satu yang efektif dalam berlatih dalam menyeimbangkan dopamin adalah proses latihan seperti tadi.